Bab 103. Melihat arogansi Stephen, kerumunan di sekitarnya menahan nafas. Berpikir, Charlie ini berani menghadapi Stephen, ini kerugian besar. Charlie masih memiliki wajah yang tenang dan tersenyum. Saya pikir Anda juga di industri barang antik. Pernahkah Anda berpikir tentang apa yang paling khusus tentang industri antik? Stephen bertanya dengan dingin, apa yang paling penting? Charlie tertawa dan berkata, tentu saja yang paling aneh adalah aturannya. Setelah itu, naikkan volume sedikit dan ucapkan dengan keras. Barang antik datang lebih dulu, dilayani lebih dulu, dan saya akan ke sana. Siapa lagi yang akan berbisnis dengan Anda di industri ini besok? Ketika itu terjadi, Tuan Stephen, Anda akan menjadi tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang akan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, Stephen tercengang, kilatan kemarahan melintas di wajahnya. Memang ada aturan seperti itu di dunia antik. Dia mengaku bermain sebagai sarjana yang elegan, dan dia secara alami sangat jelas tentang aturan ini. Jika kejadian hari ini menyebar, toko yang biasa dia tangani mungkin akan mundur karena takut menyinggung pelanggan lain. Stephen tidak menyangka bahwa Charlie akan berhenti naik ke panggung hanya dengan beberapa kata. Dia menatap Charlie dengan ganas, benar-benar ingin menendang wajah itu. Tetapi dia masih menelan amarahnya dengan paksa, mengertakkan gigi, dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu layak atas batu karangmu? Saya hanya ingin Anda tahu bahwa barang antik tidak dapat diakses oleh semua orang. Kamu hantu yang malang, kamu harus pulang secepatnya untuk menanam tanah, agar tidak menodainya. Setelah berbicara, Stephen menyingsingkan lengan bajunya dengan wajah gelap, dan mengangkat tangannya ke mata Charlie dan mengguncang. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Batu giok darah ayam ini adalah 150 dari Lingnan. Saya mendapatkannya. Pernahkah Anda melihat hal yang begitu bagus? Gelang di pergelangan tangan Stephen sangat jernih, merah, dan berkilau di bawah sinar matahari, dan itu sangat indah sehingga semua orang di sekitarnya membuka matanya. Irvin Jones menatap senar tangan itu, menelan dengan keras, aku terkejut, sungguh hal yang baik. Tentu saja. Stephen sangat bangga dengan reaksi semua orang. Setelah itu, dia melirik Charlie dengan jijik, membuka kerahnya, dan mengeluarkan sepotong giok berbentuk labu yang diikatkan di lehernya. Lihat ini lagi. Potongan kalsedon ini adalah hadiah upacara kedewasaan yang diberikan kepadaku oleh Kaisar Dinasti Sui. 88 biksu berpangkat tinggi mendirikan altar untuk menyucikan Buddha dan melafalkan Buddha selama 108 hari. Nilainya 3 juta. Setelah mendengar bahwa potongan kalsedon labu ini begitu besar, kerumunan itu menjulurkan leher untuk menonton. Irvin Jones mengepakkan hidungnya dengan kegirangan seolah-olah ditampar, matanya lurus ke labu giok, matanya serakah, dan dia ingin menelannya ke dalam perutnya. Stephen memegang labu giok dan mencibir pada Charlie. Jam tangan yang malang, jam tangan kaya giok, kamu orang miskin, kamu tidak mampu membeli pakaian yang layak, dan kamu ingin membeli barang antik. Itu membuat orang tertawa terbahak-bahak. Nadanya ironis, dan kerumunan di sekitarnya memandang Charlie dari waktu ke waktu. Memang, Charlie tidak terlihat seperti keluarga kaya. Dia mengenakan t-shirt putih yang paling umum, jeans, dan sepasang sepatu kets, seperti seorang pekerja muda. Sedangkan untuk pakaian Stephen, kelihatannya biasa saja, tapi siapapun yang tahu bagaimana melakukannya tahu bahwa set pakaian ini mahal dan benar-benar buatan tangan, dan harganya setidaknya 6 digit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Charlie memandang Stephen dengan ekspresi sombong dan merasa bahwa pria ini sangat lucu, tetapi pada kenyataannya, dia bukan orang yang jahat, paling-paling dia adalah tuan muda yang konyol yang cupet. Jadi Charlie menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, kamu kaya, bukan? Lihat gelangmu, kelihatannya bagus, tapi itu palsu. Stephen tercengang sejenak, dan tiba-tiba meraung, kamu bicara omong kosong, gelang saya tidak mungkin palsu. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada bos di toko barang antik di sekitarmu. Charlie mengangkat bahu dan mengatakan sesuatu dalam kata-kata. Jika Anda punya uang untuk bermain barang antik, Anda juga harus melihat siapa yang bermain barang antik. Jika seorang tunanetra harus masuk ke dalam lingkaran antik, dia tidak tahu bagaimana berpura-pura mengerti di mata orang lain. Dia hanya domba yang gemuk, tidak lebih. Stephen sangat kesal. Mendengar bahwa Charlie mengejek ketidaktahuannya, dia dengan tegas berkata, jika gelang saya asli, Anda dapat berlutut dan mengakuinya kepada saya di tempat. Bagaimana dengan itu? 104 Bab 104. Baik. Charlie setuju. Dengan sikap yang sangat santai, ia memikirkan batu darah buatan sebagai batu giok darah ayam,
Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar berbakat. Stephen diejek olehnya, wajahnya memerah. Dia menoleh dengan ganas dan berkata kepada penonton yang menyaksikan seluruh adegan. Bos Jones dan Bos Lee, kalian berdua akan menilai saya untuk melihat apakah gelang ini benar atau tidak. Kedua orang yang disebutkan olehnya tiba-tiba menunjukkan rasa malu dan saling memandang. Penilaian barang antik, apakah itu benar atau salah, menyinggung, dan mungkin menyinggung rekan kerja. Stephen, pengetahuan kita berdua terbatas, kita benar-benar tidak bisa melihatnya. Stephen berkata dengan marah, jangan kira saya tidak tahu apa milik Anda. Anda memberi saya penilaian yang baik, tidak peduli apakah itu asli atau tidak, Anda tidak akan merepotkan saya. Tetapi jika Anda main-main, saya akan menemukan seseorang untuk menilai itu sesudahnya. Aku tidak bisa menghindarkanmu untuk berbohong. Jangan marah, Tuan Stephen. Keduanya maju dengan kaget. Tidak ada yang berani menyinggung Tuan Stephen saat berbisnis di Antiques Street. Karena itu, kedua pemilik toko barang antik itu harus menelan pil pahit dan melihat-lihat tali gioknya. Beberapa menit kemudian, salah satu bos memberikan senyum kering yang gemetar. Stephen, adik laki-laki itu benar, gelangmu. Mengatakan. Stephen mencibir dingin. Bos ketakutan dan berkata cepat, gelang Anda memang batu darah buatan, bukan giok. Begitu suaranya jatuh, wajah Stephen berubah menjadi hijau, merah, dan memerah dengan cepat, seolah ditampar di depan umum. Tenggorokannya menelan dengan keras seolah sedang marah. Kedua bos begitu ketakutan sehingga mereka mundur ke kerumunan, tidak berani muncul lagi. Charlie tersenyum dan berkata, apakah kamu percaya sekarang? Membeli seikat batu buatan seharga 1,5 juta, Tuan Stephen memang kaya. Kali ini aku merindukanmu. Stephen mengertakkan gigi dan berkata, bukankah itu hanya 1,5 juta? Apakah Anda pikir saya akan membayar uang? Meskipun gelang saya palsu, labu giok saya selalu asli, benar-benar asli. Untuk labu giok ini, Stephen 100% yakin. Karena dia menemukan seorang ahli untuk menaksirnya, labu ini memang batu giok kuno yang bagus, dan itu ada di dinasti Sui. Charlie mendengus dingin, jika kau bisa memakai benda jahat sebesar itu sebagai harta karun, aku khawatir tidak akan ada orang bodoh kedua sepertimu di dunia ini. Apa yang kau bicarakan? Itu konyol. Stephen meraung tajam, dan urat biru di dahinya menonjol. Charlie berkata dengan lemah, jika kamu telah mengumpulkan benda yang begitu ganas di sebelah kulitmu. Kamu beruntung jika kamu belum mati. Wajah Stephen jelek, tapi dengan pelajaran barusan, dia tidak yakin apakah perkataan Charlie benar atau salah. Dia menatap dan bertanya, mengapa Anda mengatakan itu? Lihat bentuk labu giok ini. Charlie berkata dengan dingin, apakah kamu tidak memeriksa kapan kamu menerima giok? Apa sebenarnya yang dilakukan potongan giok bentuk ini? Stephen berteriak dengan percaya diri, ini bukan upacara kedewasaan Kaisar Sui. Labu melambangkan keberuntungan, dan setiap orang yang berurusan dengan giok tahu ini. Aku tahu ini lebih baik darimu, orang malang. Kau tahu apa itu?